Dari dulu itu gue mempunyai banyak rencana-rencana atau target-target yang ingin gue capai gitu. Dan biasanya target-target atau rencana-rencana yang gue buat itu terlalu gila, mungkin ya bisa dibilang terlalu ambisius. Dan hal tersebut itu ingin gue achieve atau ingin gue capai itu dalam waktu yang cepat gitu. Jadi ya bisa dibilang ya emang gue orang nggak sabaran gitu sih. Namun itu berlawanan arah dengan konsepsi bahwasannya ketika kita ingin mencapai sesuatu itu kita harus percaya pada waktu gitu. Jadi kita nggak bisa mendapatkannya secara instan atau secara cepat lah gitu. Tapi ya harus ada prosesnya terlebih dahulu dan kita harus ya mencintai proses tersebut gitu. Hingga dimention di buku Atomic Habits juga bahwasanya perubahan 1% tiap harinya itu bisa membawa dampak hingga 3.778% perubahan dalam 1 tahun. Namun gue masih belum puas. Gue pengen mencapainya dalam 1 bulan. Jadi ya setidaknya 1 bulan itu ada 10 kali lipat perubahan dalam diri gue gitu. Ya gue emang orangnya gak sabaran, gue pengen cepet-cepet gitu. Dan gue tahu itu juga adalah hal yang tidak realistis, tapi gue akan semakin dekat dengan itu. Dan akhir-akhir ini gue sekarang mempunyai banyak banget target, banyak banget rencana, hingga ya istilahnya gue juga kewalahan gitu. Karena target-target yang gue buat itu terlalu ambisius. Ya, dan memang ya sebenarnya hal tersebut itu mungkin saja untuk dicapai, tapi tidak dalam waktu dekat gitu. Ya gue harus berproses dulu. Tetapi pemikiran gue itu ya gue pengen cepet-cepet gitu. Sebelum umur gue 17 tahun ya, di Januari nanti, sebelum gue 17 tahun gue harus sudah menyelesaikan rencana-rencana itu. Dan itu memang ambisi gue gitu. Dan gue mau membuat rencana-rencana ini dari dulu juga. Gue udah sering buat rencana kayak ini, tapi ya gagal terus ya, karena ya terlalu ambisius lah, terlalu sulit untuk dicapai. Tapi untuk sekarang gue mempunyai approach yang berbeda, yang gue yakin dimana kalau misalnya gue bisa menggunakan atau menerapkan rencana ini atau strategi ini, gue mungkin bisa mencapai hal tersebut. Jadi ya jelas yang pertama yang gue harus lakukan adalah membuat rencana yang matang. Tetapi itu aja nggak akan cukup. Ada hal yang jauh lebih penting lagi, yang dimana itu bisa mengubah segalanya gitu. Yaitu adalah dengan belajar. Menurut gue dengan belajar itu kita bisa mencapai sesuatu hal yang sulit atau hal yang butuh waktu lama gitu. Yang kebanyakan orang-orang biasa itu yang membutuhkan waktu lama untuk bisa mencapai hal tersebut, tapi dengan belajar kita bisa mencapai hal tersebut dengan lebih mudah lagi gitu. Dengan kita belajar ya kita bisa mengambil jalan-jalan terbaik untuk mencapai hal tersebut gitu. Ya istilahnya kita bisa menggunakan cheat sheet lah. Jadi kita bisa melangkahi orang-orang lain gitu yang tidak memakai ilmu. Belajar itu bukan hanya tentang belajar pelajaran di sekolah gitu. Ya pelajaran-pelajaran itu bukan hanya tentang fisika, tentang matematika dan semacamnya. Tetapi belajar juga adalah gimana caranya kita mendapatkan uang, gimana caranya kita memanfaatkan uang, gimana caranya kita mendapatkan relasi, cara memanfaatkan relasi, gimana cara kita bisa mengembangkan diri, gimana cara kita bisa manajemen waktu dengan baik, dan hingga kita mempelajari bagaimana caranya membuat rencana dengan baik, dengan matang, dan juga kita belajar cara belajar itu sendiri. Jadi kita juga mempelajari bagaimana caranya agar kita bisa belajar dengan lebih efektif lagi. Dan sekarang dengan bantuan internet, kita itu bisa belajar dari manapun tanpa batas gitu, tanpa ada batasan-batasan. Kita mau belajar apapun ada di internet. Seakan-akan dunia itu ada di genggaman kita. HP ini adalah alat pendukung agar kita bisa menggenggam dunia. Tetapi ya kitanya aja yang belum ngerti bagaimana cara menggunakannya. Ya makanya belajar dong cara menggunakannya. Bahkan selain itu ada juga hal yang penting, yaitu adalah belajar memahami diri sendiri. Belajar tentang belajar tentang bagaimana manusia itu bekerja, bagaimana otak itu bekerja, bagaimana metabolisme tubuh bekerja dan segala macam, sehingga kita bisa lebih memahami diri, bagaimana hormon-hormon itu bekerja dan segala macam, sehingga ya kita bisa lebih mengerti tentang diri kita sendiri, bisa lebih paham tentang diri kita sendiri. So jadi untuk kedepannya gue akan fokus untuk belajar apapun itu yang sekiranya mendukung gue untuk bisa mencapai apa yang gue inginkan. Ya contohnya ya belajar membuat video YouTube yang bagus juga biar kalian bisa enak nontonnya. Dan sekarang juga bukan hanya dengan bantuan internet, ada juga dari bantuan AI seperti ChatGPT yang bisa membuat gue itu bisa belajar lebih baik lagi, dengan lebih efektif lagi, dengan lebih efisien, dengan lebih cepat gitu. Ya tapi bukan berarti ngejiplak doang tanpa berpikir gitu, tapi juga ya membaca dan mengkajinya dengan dalam, dengan penuh pemikiran.
Nanti gue juga bakal bikin video dan juga sharing-sharing tentang perjalanan gue dalam mempelajari suatu hal gitu, suatu ilmu. So, videonya sampai di sini aja. See you next time in the next video. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Tetaplah belajar dan tetaplah berpikir. Goodbye.